Bab 15 Setelah kebahagiaan, datanglah kesedihan. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Si Feng dan Belekai tidak melakukan apa-apa. Mereka membunuh level 4 Roaming Gnome di tempat yang tidak jauh dari Crimson Star Mine. Roaming Gnome, umum. Level 4. HP 400. Dibandingkan dengan Kobolds, Roaming Gnome jauh lebih tangkas. Mereka sangat pandai menghindari. Namun, serangan dan pertahanan mereka tidak begitu baik. Selain itu, lembah bulan ke-8 belum dikembangkan. Monster di sini lebih banyak, dan tidak ada seorang pun di sini untuk bersaing. Tidak perlu mencari monster untuk dibunuh. Si Feng sudah menjadi pendekar pedang tingkat 3, sedangkan Blackie adalah kurs semancar level 2. Setelah mengaktifkan Fast and Nimble, belati Roaming Gnome tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh Si Feng. Adapun Blackie, kerusakannya bahkan lebih sengit setelah minum bir baja hitam. Dengan Si Feng menjerat Gnome di depan, dan Blackie memberikan kerusakan dari belakang, membunuh Roaming Gnome menjadi sangat mudah. Efisiensi bahkan lebih baik daripada menghilangkan Kobolds. Di depan tambang Crimson Star, kelompok-kelompok Kobold masih berbaring di depan pintu masuk tambang. Koin tembaga dan berbagai jenis biji tersebar di seluruh tanah. Brother Tiger, tempat ini terlalu bagus. Sudah lebih dari setengah jam, dan semua orang sudah tingkat 2. Juga begitu banyak uang yang jatuh. Hahaha, lanjutkan semua orang. Kalian bertiga, memancing lebih banyak monster. Selama kita terus menggiling dengan cara ini, hanya akan 3-4 jam sebelum kita bisa naik ke level 3. Flaming Tiger dengan bersemangat memerintahkan ketiga asasin yang baru saja tiba untuk memikat Kobold. Para penyihir sudah tingkat 2, jadi kecepatan membunuh Kobold telah meningkat dengan lompatan besar. Memikat sekelompok lebih dari 30 Kobolds tidak cukup untuk mereka. Brother Tiger, sesuatu jatuh di sini. Berserker memegang sebuah buku sambil berteriak. Bawa ke sini, biarkan aku melihatnya. Kata Flaming Tiger sambil tersenyum. Dia menjilat bibirnya yang kering ketika dia melihat sesuatu jatuh. Setelah Flaming Tiger menerima buku itu, dia tiba-tiba mulai tertawa keras. Hebat, sangat hebat. Tidak hanya tempat yang ditemukan anak itu setelah banyak usaha diambil alih olehku, tetapi jika dia tahu keterampilan langka untuk pendekar pedang juga ada di tanganku, saya benar-benar ingin melihat ekspresi penyesalan anak itu. Brother Tiger, saya melihat anak itu ketika saya datang ke sini. Mereka masih di dekat sini membunuh Roaming Gnome. Saya menduga mereka masih tidak mau pergi dan masih memikirkan tempat ini. Mengapa kita tidak pergi dan membunuh mereka? Selamatkan kami dari masalah. Sinar dingin melintas di mata Quiet Wolf. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia diliputi oleh dendam besar setelah dibunuh 2 kali oleh Si Feng. Flaming Tiger melambaikan tangannya. Dengan senyum menghina di wajahnya saat dia berkata, lalu biarkan mereka melihat. Tonton seberapa cepat kita naik level dan dapatkan uang, dan bagaimana kita menjadi tiran Red Leaf Town. Sementara itu, mereka hanya bisa menonton dari sisi dengan hati yang penuh penyesalan dan keengganan. Hahaha, aku merasa hebat hanya memikirkannya. Tunggu saja. Saat aku mencapai level 6 akan menjadi kematianmu. Quiet Wolf sebenarnya tidak menyerah membunuh Si Feng. Sebaliknya, ketika dia memikirkan kesenangan yang akan dia rasakan setelah membunuh Si Feng ketika dia level 6, dia tidak bisa tidak menantikannya. Sementara itu, di hutan 60 yard selatan tambang Crimson Star, Si Feng menggunakan pohon untuk bersembunyi sementara ia mengamati Flaming Tiger dan yang lainnya. Saudara Feng, bisakah kita berdua menanganinya? Blackie bertanya dengan nada khawatir. 11 orang ini bukan sembarang pemain biasa. Mereka adalah para ahli yang telah lulus ujian Shadow Workshop. Selain itu, ada 2 tabib di pihak mereka. Mustahil untuk membunuh semua orang ini hanya dengan bergantung pada mereka berdua. Bersantai. Waktunya hampir habis. Kami hanya akan menonton pertunjukan. Si Feng memandang waktu, dengan acuh tak acuh berkata. Sebentar lagi, kau berdiri di belakang. Bunuh siapapun yang memiliki HP rendah. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi.
Waktu hampir habis? Blackie tidak mengerti apa artinya. Si Feng menunjuk ke arah awan asap di depan pintu masuk tambang Crimson Star, berkata sambil tersenyum. Flaming Tiger itu pasti berpikir bahwa membunuh monster dari tingkat yang lebih tinggi itu mudah. Bom asap yang kami tempatkan sebelum kami pergi memiliki batas waktu, dan hanya 2 menit yang tersisa sebelum jamnya habis. Apakah mereka pikir mereka dapat terus menikmatinya setelah mencuri dari saya? Sekarang, saya akan mengajari mereka bagaimana menjadi manusia yang layak. Blackie terpana dengan sebuah kesadaran. Kekagumannya terhadap si Feng menjadi lebih besar sekarang. Saudara Feng masih yang paling cerdas. Bocah-bocah dari Shadow itu pasti mati kali ini, kata Blackie sambil tersenyum. Alasan mereka bisa melintasi level dan membunuh kobold dengan tidak berbahaya adalah karena bom asap. Mereka pasti tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Jika tidak ada bom asap, maka konsekuensinya akan mengerikan. 2 menit kemudian, awan asap di depan Crimson Star Mine perlahan menyebar. Brother Tiger, mengapa awan asap itu menghilang? Elementalist bertanya pada Flaming Tiger setelah memperhatikan awan asap yang menghilang. Awan asap menghilang. Tidak mungkin. Flaming Tiger tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat ke arah pintu masuk tambang, awan asap benar-benar menghilang. Jika itu hilang, maka baiklah. Awan asap mungkin hal yang berkala. Jangan repot-repot dengan itu, terus menggiling. Sama seperti Flaming Tiger selesai berbicara, kobold yang biasanya tampak bodoh yang tidak membalas tiba-tiba melihat ke arah anggota Shadow Workshop bersamaan. Ada lebih dari 40 kobold dengan mata merah darah. Kobolds mengeluarkan geraman marah setelah akhirnya menemukan orang-orang yang telah menyerang mereka. Tiba-tiba, mereka semua bergegas keluar. Para anggota Shadow tidak bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, mereka dikepung dan dipukuli oleh kobolds. Seorang pemain level 2 hampir tidak dapat mengambil 3 hit dari kobold, belum lagi sekelompok kobolds. 7 pemain tewas dalam sekejap mata. Para pemain lini belakang menjadi berantakan ketika mereka berlari untuk hidup mereka. Namun, kobold sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengejar penyihir yang melarikan diri. Untuk setiap penyihir, mereka diberi palu di kepala mereka. Para penyihir dengan cepat berbaring diam di lantai, tidak pernah bangkit lagi. Sial, apa yang terjadi di sini? Kenapa kobold ini tiba-tiba menjadi gila? Flaming Tiger mengutuk. Dia dengan cepat berbalik dan berlari saat dia menyadari situasinya menjadi buruk. Mereka telah naik ke level 2 setelah banyak usaha. Namun, kematian ini mengirim mereka semua kembali ke level 1. Bahkan ada 3 assassin yang berada di level 0. Itu adalah kerugian mutlak. Dengan kenaikan dan penurunan seperti itu, impian menjadi tiran Red Leaf Town juga musnah. Sebaliknya, anggota Shadow saat ini bahkan tidak setara dengan pemain rata-rata. Mereka bahkan lebih jauh dari persekutuan lain. Jantung Flaming Tiger mulai berdarah kesakitan. Kita bertemu lagi, Brother Tiger, kata si Feng dengan senyum acuh tak acuh. Dia saat ini memblokir jalan keluar Flaming Tiger. Setelah melihat cemoohan si Feng, bahkan seorang idiot akan mengerti bahwa pemberontakan kobolds ada hubungannya dengan dia. Anda berani untuk benar-benar berencana melawan saya. Jika aku tidak membunuhmu kembali ke level 0, maka namaku akan hancur. Semua rambut Flaming Tiger berdiri dengan marah. Dia mengangkat perisainya dan mengayunkannya ke si Feng. Dibandingkan dengan anggota Shadow Workshop lainnya, keterampilan Flaming Tiger jelas lebih tinggi. Dengan satu tangan, dia menggunakan perisainya untuk memblokir penglihatan si Feng, sementara dia menggunakan yang lain untuk menusuk pedang pendeknya menuju titik vital si Feng. Itu sederhana, namun menyeramkan. Namun, serangan percaya diri Flaming Tiger menyerang udara. Di mana dia? Flaming Tiger mengarahkan pandangannya ke depan. Namun, bahkan tidak ada bayangan seseorang yang hadir. Di sini. Si Feng berdiri di belakang Flaming Tiger, pedangnya melambai. Cop! Kerusakan 36 muncul di atas kepala Flaming Tiger. HP-nya langsung beralih dari 220 ke 184.
Ketika Flaming Tiger dipukul, dia buru-buru berputar dan menggunakan Shield Bash. Namun, Si Feng sudah lama melihat melalui gerakan Flaming Tiger. Dia mundur selangkah dan memutar tubuhnya, bersembunyi di balik perisai. Kemudian, Si Feng tiba sekali lagi di belakang Flaming Tiger, memberinya tebasan pedang lagi. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, Si Feng hanya bisa menangani 23 kerusakan pada prajurit perisai dengan pertahanan tinggi. Kau pengecut. Jangan bersembunyi jika Anda memiliki kemampuan. Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Flaming Tiger tidak bisa mendaratkan serangan ke Si Feng yang gesit. HP-nya terus menurun, dan hanya 83 poin yang tersisa sekarang. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengan serangan Si Feng. Jadi dia memutuskan untuk mulai mengejek Si Feng dengan harapan memprovokasi dia, memungkinkan Flaming Tiger kesempatan untuk membunuh Si Feng. Tentu, aku akan berdiri di sini tanpa menghindar. Ayo serang aku kalau begitu. Si Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Flaming Tiger diam-diam tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng bodoh, mengambil umpan hanya dengan sedikit stimulasi. Perhatikan bagaimana aku akan mempermainkanmu sampai mati. Flaming Tiger mengangkat perisainya dan menggunakan charge pada Si Feng. Jika Si Feng tidak menghindar, maka dia hanya bisa menerima pukulan dengan paksa. Dalam hal kekuatan, Flaming Tiger tidak akan kalah dari Si Feng. Namun, hanya kekecewaan yang menunggunya. Tepat ketika Flaming Tiger berjarak 2 meter dari Si Feng segera menggunakan Thundering Flash. 3 garis guntur melewati perisai Flaming Tiger, langsung mendarat di tubuhnya. 3 kerusakan tinggi muncul di atas kepala Flaming Tiger, 28, 35, 41, HP-nya langsung turun ke 0. Kamu tercela. Flaming Tiger menatap Si Feng. Dia sangat marah sampai-sampai memuntahkan darah. Jika bukan karena dirinya sendiri bergegas menuju Si Feng atas kemauannya sendiri, dia tidak akan dikejutkan oleh semua serangan keterampilan itu. Apakah kamu baik-baik saja, Brother Tiger? Aku bilang aku akan berdiri di sini tanpa menghindar, tetapi aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan menggerakkan tanganku. Bagaimana Anda bisa begitu mudah tertipu, bahkan bergegas sendiri? Si Feng mentangkan tangannya, menunjukkan bahwa semua itu adalah kesalahannya. Berkata, oh, benar. Saya masih harus berterima kasih kepada Brother Tichoon karena telah menghasilkan begitu banyak biji. Anda telah menyelamatkan saya banyak waktu. Flaming Tiger menunjuk ke arah Si Feng, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan tumpukan biji dan 1 buku.